Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Jemaat Antepe yang terkasih. Perkenankan kami dari Majelis Menara Kasih, keluarga Jemaat Antepe akan membacakan warta di pagi hari ini. Shalom, puji Tuhan, bersyukur hari ini Minggu 25 Juli 2021 kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online. Berhubung dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, mari terus bersyukur, mendukung PPKM darurat, jaga dan waspada diri sekaligus jaga sesama atau jogo tonggo. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan 5M untuk mendukung upaya menekan laju bertambahnya kasus COVID-19 dan mengendalikan diri, tetap semangat dan berkhidmat. Berikut warta jemaat hari ini. Jadwal ibadah dan pengkhotbah Minggu biasa 25 Juli 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan dari GKJ Argomulyo. Minggu biasa 1 Agustus 2021, Bapak Ibu Pendeta Endah Kristina dari STT Berea. Petugas kebersihan gereja dan persiapan serta ibadah online. Minggu 25 Juli 2021, keluarga Antepe Tegal Lombok Timur. Persiapan menyesuaikan rekaman Sabtu 17 Juli pukul 4 sore. Minggu 1 Agustus 2021, keluarga Antepe Blotongan. Persiapan menyesuaikan rekaman Sabtu 24 Juli pukul 16 atau 4 sore. Persembahan ibadah minggu. Selama ibadah online, persembahan disesuaikan dan dimasukkan amplop dan diserahkan ke majelis wilayah. Akan diwartakan kemudian. 5. Persiapan pendewasaan Antepe. Seluruh warga dan keluarga Antepe dimohon dapat ikut mendukung, berpartisipasi, dan berkontribusi lewat pemasangan pariwara, ucapan selamat dengan ukuran yang dapat dipilih, 1/4 halaman sampai 1 halaman penuh. Dengan sukacita, syukur untuk kemuliaan Tuhan. Pendaftaran bisa menghubungi panitia atau majelis dan tiap keluarga bisa menyiapkan foto atau juga minta difoto tim multimedia saat datang, soan, bersama tim USDA, bagi yang belum disoani. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kurniawan atas pelayanan khotbah hari ini. Seluruh petugas dan pelayanan persiapan kebersihan dan ibadah. Bapak Ibu pendukung kerja bakti, pelayan makan minum tukang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Meskipun selama masa PPKM ini kita beribadah secara online, tetapi tentunya tidak akan mengurangi semangat kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita
memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saya pimpin untuk doa pribadi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah Tuhan, kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 3 dan KPJ 182. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi ini kita mulai dengan pengakuan bersama yang demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit bumi, dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mensyukuri segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pujikan sebuah pujian lebih dari nafasku Bapa. Aku rindu
padamu, masuk dalam Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Benar Tuhan, Kau lebih dari nafas kami. Bapa, hidup kami sungguh ada dalam kuasa kasih-Mu semata. Kalau kami boleh hidup bernafas saat ini, itu juga karena belas kasihan-Mu. Sebab sesungguhnya kami tak layak. Kalau kami boleh selamat, itu karena kasih-Mu yang agape, tidak bersyarat. Kau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Namun kami sering gagal. Kami lebih sering mengasihi diri kami sendiri daripada mengasihi-Mu dan sesama. Ampuni dosa dan salah kami, Tuhan. Kawula saestu ngrumaosi tiyang dosa ingkang kelangkung ageng. Ananging paduka retahaken palimirmo. Punika saestu kanugrahan ingkang ngram-ramaken. Matur nuwun Gusti. Ajar kami untuk semakin mengasihi-Mu dan sesama. Ketuh hati kami mau menyesali dosa, bertobat, dan terus hidup percaya dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita pujikan pujian penyesalan dosa kita, ku diberi belas kasihan.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Berita anugerah Tuhan terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Untuk mensyukuri berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, sekaligus sebagai pujian pengiring persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebagai dasar persembahan terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Mari kita baca bersama-sama. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur serta terima kasih, di mana Engkau telah izinkan kami untuk beribadah secara online kembali. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Dan kami akan mengaturkan persembahan ini Tuhan. Kiranya
Bapa berkati persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan lain-lain. Bapa berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat kami pakai sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa berkati, Bapa memberikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Bapa yang Maha Kasih, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka hatinya Bapa, urapi Bapak Pendeta Kurniawan, agar Bapak Pendeta Kurniawan dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Pasamuan Antepe, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu, sekali lagi mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, Sang Sumber kehidupan, yang selalu memelihara dan memberkati kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya boleh kami hayati, kami renungkan, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pemberitaan firman pada minggu pagi hari ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21 yang demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan Antepe, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Dan pagi hari ini kita diberikan tema, masihkah beriman di tengah badai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu adalah kisah yang sangat luar biasa, yang mungkin sering kita baca ataupun kita dengar dahulu ketika kita masih sekolah minggu atau bahkan saat ini. Kita masih terus bertanya-tanya, kenapa 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi banyak dan bahkan menjadi berkat bagi ribuan orang. Kita akan bertanya kenapa itu bisa terjadi. Apakah Tuhan Yesus menggunakan magic, sulap, atau ada apa di balik 5 roti dan 2 ikan yang menjadi teladan di dalam kehidupan para murid dan juga orang banyak yang pada waktu itu menerimanya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, diawali dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Dan di mana kita bisa membeli roti agar orang banyak yang pada waktu itu berkumpul. Orang banyak yang pada waktu itu ingin terus menantikan pengajaran dan bahkan mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengawali dengan pertanyaan, kamu harus memberi makan dan di mana roti yang bisa kita beli? Dan akhirnya Filipus menjawab, roti seharga 1200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dari apa yang diungkapkan Filipus, kita sudah bisa menerka. Ternyata harta atau uang yang dimiliki oleh para murid yang menjadi bekal hidup di dalam perjalanan ketika mengikut Yesus, itu tidak mencukupi ketika harus dibelikan roti untuk mencukupi ribuan orang yang pada waktu itu mulai kelaparan. Ini adalah jawaban dari Filipus. Mengapa Filipus kita katakan ia tidak memiliki pengharapan?
Kenapa Filipus cenderung mengandalkan apa yang ia pahami? Kenapa Filipus cenderung melihat segala sesuatu yang ia miliki dan ia pegang? Ini adalah Filipus. Sebab kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45, Filipus pernah mengatakan, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Sebenarnya Filipus sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah memiliki kelebihan atau kedudukan dibandingkan Musa atau nabi-nabi yang lain. Tetapi ketika diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, ketika diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan, ternyata Filipus lupa bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang menarik adalah ketika jawaban Filipus itu ditanggapi oleh Andreas dengan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sekali lagi para murid sebenarnya memiliki sesuatu yang bisa digunakan. Tetapi mereka masih ragu. Mereka masih mangu-mangu. Apakah semua yang dimiliki oleh para murid itu bisa mencukupi yang pertama kebutuhan kehidupan mereka, dan yang kedua apakah juga bisa mencukupi kebutuhan orang-orang banyak yang pada waktu itu juga memerlukan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tanggapan yang diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini sebenarnya merupakan gambaran dan mungkin sering kita lakukan dan mungkin kita menjadi pelaku seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, kita mengerti, orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan segalanya, tetapi ketika ada perintah, tetapi ketika ada pertanyaan, ketika ada pelayanan yang harus dilakukan, orang Kristen terkadang sering melihat kehidupannya. Orang Kristen, orang beriman terkadang sering melihat apa yang melekat di dalam hidupnya dan bahkan harta yang mereka miliki. Oleh sebab itu, bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21, masihkah beriman di tengah badai? Kalau kita melihat kondisi kehidupan kita, terlebih kota Salatiga yang saat ini masih terus bersama-sama kita bergumul karena adanya pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan pendapatan, dan bahkan usaha-usaha mungkin juga berkurang pemasukan, atau bahkan ada yang bangkrut. Tetapi sampai detik ini Tuhan tetap menolong dan memelihara kehidupan kita. Terlebih berita sukacita, panjenengan sedaya pasamuan GKJ Menara Kasih Jemaat Antepe di bulan September akan mendeklarasikan diri menjadi gereja yang mandiri, gereja yang dewasa. Mungkin di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, apa yang kita miliki, kita juga bertanya, cukupkah gayuk atau tidak? Dengan apa yang kita miliki ini bisa membangun gereja Tuhan, bisa membangun pasamuan. Gegek tengah dalan, wis mandek, tidak ada sesuatu yang bisa digunakan.
Tetapi hari ini panjenengan Pasamuan Antepe diingatkan, seberapapun yang dimiliki, ketika Tuhan bertanya bahwa apa yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dan Tuhan akan senantiasa menggantinya berkali lipat. Ketika itu dilakukan dengan ketulusan, seperti anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Mungkin bisa saja anak kecil ini dimakan sendiri, atau dimakan dengan keluarga atau dengan temannya. Tetapi ada kesungguhan, ada kerelaan, dan bahkan ada keikhlasan. Gusti, ini Tuhan, saya hanya memiliki ini, tetapi ini pasti berguna. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Walaupun secara matematika, secara manusiawi mungkin kurang, mungkin ora cukup, untuk keluarga sendiri terkadang kurang. Tetapi kita harus percaya, kita belajar. Masihkah beriman di tengah badai? Seperti bacaan kita pada pagi hari ini menolong kita, untuk kita belajar bersama-sama membangun gereja Tuhan, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan, Tuhan tanyakan, dan Tuhan utus di dalam kehidupan kita. Anak kecil mungkin tidak tahu apa-apa. Setelah selesai diberikan, mungkin akan meminta kepada orang tuanya. Anak kecil itu adalah gambaran kerajaan surga, yaitu kepolosan, ketulusan, keikhlasan, dan bahkan belajar dari anak kecil. Anak kecil itu tidak pernah pura-pura atau tidak bisa berbohong. Begitupun juga di dalam iman kita, mari bersama-sama kita tidak bisa pura-pura dengan apa yang kita miliki. Walaupun itu tidak seberapa, walaupun itu seperti 5 roti dan 2 ikan, tetapi kalau itu kita persembahkan kepada Tuhan, untuk gereja Tuhan, maka itu akan bisa mencukupkan. Dan bahkan dalam bacaan kita itu sisa 12 bakul keranjang. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita tetap melihat apa yang ada di dalam hidup kita. Kita cukupi, tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita pun diutus untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang membutuhkan, terkhusus dalam situasi pandemi COVID saat ini. Semua orang membutuhkan, tetapi kita percaya menjadi garam dan terang dunia, menjadi kitab yang terbuka. Tuhan akan bertanya kepada Pasamuan Antepe, kita yang akan memberi makan, kita akan membuka jalan. Dan seberapapun yang kita miliki, mari kita juga mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan hal itu pun yang sudah terbukti di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jemaat Antepe sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan mungkin tahun ini akan menjadi sejarah. Dimulai berjalan yang ke-5 tahun menjadi gereja dewasa. Dan itu yang akan menyemangati panjenengan kita semua, untuk bahu-membahu memberikan yang terbaik untuk gereja Tuhan, untuk membangun iman di dalam persekutuan. Jangan sampai kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Tuhan mengatakan, aku ini jangan takut. Aku ini Tuhan sendiri, kalian jangan takut. Seperti para murid yang ketakutan melihat Tuhan Yesus ketika berjalan di atas air. Ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus pun juga berkata dan menyatakan itu kepada Pasamuan Antepe, aku ini jangan takut, percaya saja bahwa tetap beriman di tengah badai,
itu adalah sebuah pertanggungjawaban iman yang harus ditunjukkan untuk kita bisa menjadi teladan dan saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu selamat mempersiapkan diri untuk mengukir sejarah. Jangan takut. Tuhan tetap bersama-sama dengan Pasamuan Antepe. Ketika Tuhan memulai, maka Tuhan akan terus menyertai dengan apa yang sudah dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa kita bersyafaat. Kami mengucap syukur ya Allah atas kehidupan dan juga penyertaan di dalam kehidupan ini yang selalu baru setiap hari. Pagi hari ini Tuhan mengajarkan untuk kami tetap beriman di tengah badai, untuk kami tetap terus memberikan yang terbaik dengan segala apa yang kami miliki, yang melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk setiap anugerah kehidupan, berkat, dan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Menara Kasih Pepantan Antepe. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu ini melalui setiap Bapak Pendeta dan juga majelis gereja. Biarlah pelayanan yang diberikan boleh menjadikan iman jemaat semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terkhusus berdoa untuk rencana pendewasaan GKJ Menara Kasih Pepantan Antepe. Biarlah segala sesuatu yang sudah direncanakan, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan boleh menjadikan gereja-Mu ini semakin siap untuk menjadi gereja yang dewasa, gereja yang mandiri, dan boleh terus berkembang menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat, terkhusus di lingkungan wilayah di sini. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan, segala sesuatu yang masih terus akan dilakukan. Kami percaya melalui tangan-tangan yang akan rela memberi, semuanya itu akan menjadi berkat untuk gereja-Mu ini, terlebih untuk pelayanan yang akan dilakukan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin masih terbaring sakit, ataupun di dalam proses pemulihan kesembuhan. Mari Tuhan Engkau menolong jemaat-Mu ini melalui setiap obat-obatan, perawatan dari dokter. Biarlah semuanya itu menjadikan sarana pemulihan kesembuhan bagi jemaat-Mu di sini. Kami juga berdoa untuk
jemaat yang saat ini sudah adioswo. Tuhan menolong dan memberkati di usia sepuh mereka. Biarlah sukacita, kekuatan, kesehatan, dan bahkan pengharapan di dalam iman semakin hari semakin teguh. Dan kami percaya melalui orang tua yang sudah Tuhan hadirkan di dalam keluarga kami, mereka bisa menjadi teladan kehidupan bagi kami anak cucu dan semua anggota keluarga. Kami juga berdoa ya Allah untuk anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan. Dimanapun mereka bersekolah, Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Kiranya kesehatan, ketekunan, semangat untuk belajar boleh Tuhan hadirkan agar anak-anak kami ini boleh mendapatkan ilmu yang baik, yang berguna untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun kehidupan ini dan menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul secara pribadi, Pak, yang saat ini masih mencari pekerjaan, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini masih menantikan momongan, dan juga pergumulan kehidupan yang lain. Mari Tuhan Engkau melihat, Engkau ikut campur tangan di dalam pergumulan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap permohonan di dalam doa yang mereka panjatkan. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Salatiga, bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati melalui setiap pemimpin pemerintahan kami. Terlebih ketika kami saat ini bersama-sama memutus penyebaran COVID-19. Engkau menolong kami sebagai umat percaya. Biarlah kami menjadi teladan terbaik untuk kami bisa memutus penyebaran COVID-19. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam iman kami percaya Tuhan pasti akan mengabulkan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajarkan untuk kami saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber Kehidupan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu jemaat terkasih, kami undang bangkit berdiri untuk bersama-sama menguatkan iman kami. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima seraya terus hidup setia. Beriman teguh kepada Yesus Kristus meskipun di tengah badai. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.